Salam IKA Lemhanas. Kami bersama dengan Gubernur Lemhanas RI akan mendapatkan pesan dari Pak Gubernur kepada seluruh alumni. Kami persilakan Pak Gubernur. Teman-teman, sahabat alumni Lemhanas, baik yang berasal dari PPRA, PSA, P3DA maupun alumni pelatihan kebangsaan. Di forum ini saya menyerukan agar kita tetap guyup, tetap memiliki identitas bersama sebagai keluarga besar Lemhanas di bawah kepemimpinan Pak Agung Gumelar. Dari manapun jalur pendidikan atau pelatihan Lemhanas yang kita ikuti, guyup kekompakan kita sebagai keluarga Lemhanas ini yang betul-betul harus kita jaga, kita perkuat, dan bisa nanti memberikan kontribusi nyata untuk memperkuat konsolidasi Indonesia, untuk memastikan agar pemilu 2024 bisa berlangsung dengan baik. Sekali lagi, saya berharap agar keluarga Lemhanas tetap guyup, tetap bersatu di bawah kepemimpinan Pak Agung Gumelar. Terima kasih Bapak Gubernur, sukses selalu. Salam IKA Lemhanas. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa! Siapa kita? Indonesia! Hebat! Apa kabar Papua? Terima kasih. Siapa kita? Indonesia! Hebat! Indonesia! Hebat! Suaranya Indonesia! Apa kabar Papua? Apa kabar Papua? Terima kasih. Dapat saya jelaskan di sini bahwa hari ini 3 Agustus 2023 kami dari alumni Lemhanas angkatan 1, 2, 3 dan 4 kami ada pertemuan alumni di Swiss Bell Hotel Jayapura, di mana dari Deputi Kebangsaan Lemhanas Pusat Jakarta datang mengunjungi kami alumni yang ada di Papua, di mana ada 50 perwakilan alumni yang hadir, ditambah 50 pendamping. Sebenarnya inti dari kegiatan ini adalah mengevaluasi setelah 1 tahun untuk yang taplai angkatan kedua saya. Setelah 1 tahun kami mengikuti pendidikan Lemhanas dari kantor Lemhanas Pusat, ingin mendapat semacam sebuah evaluasi kira-kira sebagai alumni kami sudah terjun ke masyarakat dan apa yang sudah kami buat bagi keberlangsungan bangsa ini dan juga bagi masyarakat kami tercinta yang ada di Papua. Kami diminta supaya sebagai alumni bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh bagi semua yang lain, masyarakat di Papua, khususnya generasi muda, sehingga setiap dari generasi muda dapat menentukan pilihannya, sikap hidupnya untuk hidup lebih bermanfaat, bermakna bagi bangsa dan negara, bagi keluarga, bagi gereja, lingkungan di mana generasi muda tersebut ada. Tadi saya juga puji Tuhan diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit testimoni dari apa yang saya pernah lakukan, dan saya menyampaikan bahwa selama ini saya bergerak di satu lembaga yang saya pimpin, berdirikan dan saya pimpin, yaitu Lempeng Papua. Pada Lempeng Papua ini kami menolong generasi ini untuk mengerti, untuk memahami arti hidup berbangsa dan bernegara, dan
di dalam kondisi Papua hari ini, sehingga mereka, teman-teman, saudara yang berideologi lain dan yang ada tetap di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini bukan sebagai musuh. Harus bisa saling merangkul dan menolong, sehingga apa yang menjadi sesuatu yang tidak dipahami, kita yang mengerti berikan pemahaman. Dan itu sifatnya bukan sebuah paksaan. Kalau ada yang baik dan ada saudara atau teman yang mau ikut, silakan. Jadi kami lebih menekankan kepada saya menjelaskan tadi dari visi misi Lempeng Papua. Lempeng Papua punya visi itu selamatkan generasi. Untuk mencapai visi selamatkan generasi, kami ada 4 misi. Misi yang pertama, supaya generasi itu bisa selamat dalam hal apa saja. Yang pertama, dia harus hidup takut Tuhan. Yang kedua, misi yang kedua, supaya visi selamatkan generasi itu terkabul atau tercapai, kami juga mengarahkan generasi ini supaya tahu bersyukur dengan bangsa Indonesia, dengan tanah Papua yang ada hari ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang khusus tanah Papua, orang-orang yang ada di Papua ini banyak luka-luka lama. Tapi kami dalam terang firman Tuhan, kami dari Lempeng Papua mengajak semua supaya tahu bersyukur. Yang ketiga, dari misi Lempeng Papua guna menyelamatkan generasi adalah kami ajak semua generasi supaya jangan terperangkap dalam dendam masa lalu. Kita tahu ada situasi kelam di masa lalu di Orde Baru. Tapi dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak ada fakta yang membuktikan bahwa dendam menyelesaikan masalah. Dendam hanya membuat luka lagi, luka lagi, luka lagi. Dan ini dasar firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak dendam ke kita, itu yang kita selamat hari ini ada. Dia rela mati di kayu salib. Kita kan selalu bilang Papua tanah Injil. Mana buktinya? Mari. Saya mau ajak kita semua, tidak usah dendam. Dendam tidak menyelesaikan masalah. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan semua ganti kita. Dan yang terakhir, kalau kita sudah hidup takut Tuhan, kalau kita sudah tahu bersyukur, kita tidak dendam lagi, maka yang terakhir, kita akan siap untuk sing-singkan lengan baju untuk memakai sumber daya manusia yang ada secara optimal, lebih-lebih lagi sumber daya alam. Maka setiap generasi Papua, saya yakin dan percaya, pasti diselamatkan. Itulah visi besar Lempeng Papua, selamatkan generasi. Jadi pada kesempatan ini juga saya Pastor Kato Mauri menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Deputi Kebangsaan dan juga Ibu Direktur dan Pak Yopi dan teman-teman yang sudah datang dari Jakarta untuk bersama-sama kami Taplai 2, juga 1, 3, dan 4 secara virtual bisa sama-sama di hari ini tanggal 3 Agustus 2023. Kiranya temu alumni tadi bisa membawa hasil yang lebih baik ke depan. Ya, harapan saya dengan pertemuan ini kita diingatkan lagi akan pentingnya keutuhan bangsa. Kita tahu geopolitik yang sedang berkembang di sekitar Indo-Pasifik, di sekitar tanah Papua. Ini membuat Papua hari ini, kalau dulu kita lihat Papua ujung timurnya Indonesia, sekarang Papua adalah pintu gerbang Indonesia ke dunia internasional. Karena di depan Papua ada AUKUS dan di depan Papua ada kerjasama negara-negara besar seperti India, Australia, Amerika yang sedang menanamkan modalnya ke Papua Nugini dengan berbagai-bagai pendekatan.
kita butuh siapkan Papua untuk menghadapi situasi global yang tidak menentu ke depan. Jadi penting kita ketemu alumni begini sehingga kita diingatkan kembali pentingnya kebersamaan, persatuan. Dan juga dalam rangka memperingati ulang tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti, sudah saatnya kita semua bersyukur. Pasti Tuhan tahu apa yang terbaik untuk orang Papua, tapi tugas kita hari ini bersyukur. Jadi tidak usah berhentilah untuk saling menyerang, saling menyalahkan sesama orang Papua. Mari kita maju bersama-sama di dalam Tuhan, mensyukuri apa yang ada, dan kita lihat Tuhan akan buat satu tanda heran kepada tanda heran yang lain kalau kita kerja dengan jujur di atas tanah ini. Terima kasih.